Nah ini pengen healing, niatnya pulang-pulang malah akhirnya panggil tukang urut juga karena kecapean itu ya. Jadi banyak orang yang salah kaprah terkait self healing. Padahal self healing terbaik bagi seorang muslimah, satu, duduk di majelis ilmu. Yang kedua, dia bangun sepertiga malam, itu self healing yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita sudah dihadapkan pada situasi di mana ibu-ibu nih, teman-teman pernah nggak baca Quran sambil nangis? Pernah nggak? Indah apa enggak? Atau selain baca Quran, sholat sambil nangis, pernah nggak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, itu Masya Allah ya. Apalagi ketika sujud tuh. Nah itu self healing terbaik kita. Jadi jangan sepele dengan perkara ibadah yang ternyata di antara self healing yang lainnya nggak ada yang bisa mengalahkan perkara ibadah tersebut. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini ini jadi me time buat para bunda sekalian. Sambil nungguin anak sekolah, sambil nungguin suami kerja, berangkat Masjid Al-Azhar, insya Allah pulangnya lebih fresh lagi ya, dan dapat ilmu yang bermanfaat. Baik para bunda sekalian, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada pagi hari ini menarik. Perempuan yang dirindukan syurga. Saya pengen nanya sama yang hadir sini, mayoritas pengen masuk syurga atau enggak? Tapi sudah optimiskah dengan amal yang kita miliki? Belum. Tapi pengennya jadi penghuni syurga. Ini sesuai dengan syairnya Abu Nawas. Apa kata Abu Nawas? Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahim. Ya Allah, itu kan yang sering kita dengar tuh ya. Ilahilas tulil firdausi ahla Abu Nawas bilang, ya Allah, ilahilas tulil firdaus, aku nih pengen dapat surga firdaus, tapi aku rasa aku gak mampu. Pengen masuk surga belum pede dengan amal, pengen masuk neraka gak sanggup sama siksaannya. Kan kita yang hadir di sini semua gak ada yang tahu neraka tuh kayak gimana azabnya, taunya ngeri doang. Kita nggak ada yang tahu surga itu aslinya indahnya seperti apa. Tapi belum lama ada film judulnya Siksa Neraka. Udah nonton apa belum? Belum. Saya udah nonton kemarin sama suami saya. Sepanjang nonton kita ketawa-tawa karena kita begini, ini film horor apa film apa sih sebenarnya? Gitu ya. Yang kedua menggambarkan siksa neraka. Yang saya salutkan, ini semua kru filmnya termasuk produser dan sutradaranya hebat. Kenapa? Karena udah ada bocoran gambaran kalau neraka tuh kayak begitu gitu. Saya nggak tahu siapa yang ngasih bocorannya ya. Intinya apa? Seburuk-buruknya, sengeri-ngerinya neraka digambarkan dalam Al-Quran itu belum apa-apa dengan kejadian asli yang ada dalam neraka. Dan seindah-indah surga yang digambarkan dalam Al-Quran, jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Di surga nanti itu ada sungai yang mengalir di bawahnya air. Ibu mau pilih, mau air madu ada, mau air susu ada, air sirup ada. Semua kita dikasih kenikmatan surga, diceritakan dalam Al-Quran. Atau dalam surah Ar-Rahman, hurum maksuratun fil khiyam. Nanti dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang cantik ya, Masya Allah Pak. Ya di sini ada bapak-bapak kan ya. Jadi ada bidadari-bidadari yang kulit mereka saking putihnya itu, para bunda sekalian, Allahu Akbar, jatuh tuh. Apa ya? Jadi ada bidadari-bidadari yang saking putihnya, mulusnya kulit para bidadari di surga itu sampai kelihatan urat-urat yang ada dalam kulitnya seperti kaca. Jadi kalau ibu melihat ada orang putih, mulus, bersih, cantik nih di dunia, itu masih kalah sama aslinya bidadari nanti.
Jadi kalau kita cuma ngebayangin indahnya surga, menurut pandangan dan pemikiran kita sudah indah sekali, tapi kita nggak tahu bagaimana asli dari keindahan surga tersebut. Makanya disebutkan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatrun fi qalbin bashar. Gak ada mata yang pernah memandang aslinya surga, gak ada telinga yang pernah dengar bagaimana keindahan surga yang sesungguhnya, dan tidak ada hati atau pikiran yang pernah memikirkan oh surga tuh begini ya. Oke, Ustazah, menurut saya surga tuh yang gak jauh lah dari Kapadokia, ya, Turki gitu kan. Ya kan, sekarang kan ibu-ibu impiannya pengennya ke Turki rata-rata, gara-gara habis nonton Layangan Putus. Ya, it's my dream mas katanya. Kapadokia tuh it's my dream. Udah nyampe sana balonnya kagak bisa naik, musim dingin gitu ya. Nah kita ngelihat indahnya Kapadokia, kita ngelihat indahnya Eropa, Amerika, Sydney, kemudian Saudi Arabia atau negara-negara lain yang menurut kita oh indah banget. Kurang lebih saya yakin nanti nih model-model kayak Swiss nih pasti di surga begini modelannya. Enggak, itu hoax. Baru sedikit keindahan yang Allah lihatkan di dunia ini, karena aslinya surga lebih indah. Enggak pernah kita pikirin di pikiran kita tuh ya Allah gimana indahnya ya, cantiknya bidadarinya gimana ya, kenikmatannya gimana. Di surga nanti bu, itu enggak ada lagi yang namanya hawa nafsu. Jadi kita mau makan sebanyak apapun enggak mikir timbangan naik apa enggak. Kalau di sini kan masih mikir ya. Jadi cukup bersyukur saja yang dikasih langsing, alhamdulillah, yang badannya langsung. Saya nggak bilang gemuk ya, langsung juga alhamdulillah. Itu kan semua patut kita syukuri. Kalau sekarang kita takut-takut, diet aja deh, nggak mau makan deh, makan dikit. Saya nambah berat badan. Ada jamaah saya cerita gini, Ustazah, saya tuh kadang-kadang pengen bersyukur tapi bingungnya kenapa? Saya malu sama diri saya sendiri. Saya tuh tipe orang mungkin yang turunan dari keluarga saya. Ya jangankan makan, saya ngirup angin aja nambah berat badan katanya. Saya bilang ya Allah, itu kelebihan yang Allah kasih. Artinya apa? Semua perempuan cantik. Nanti kita bahas perempuan tipe apa yang masuk surga. Mudah-mudahan yang hadir semua jadi ahlul jannah, ahli surga semua. Ini kalau kita berpikir tentang surga, mencapai surga itu sulit, butuh effort yang luar biasa. Betul ya bu ya? Jadi perkara yang indah, pengen dapat ridha Allah, pengen dapat surga Allah, itu butuh usaha ikhtiar yang luar biasa. Sekarang saya tanya, sholat itu kadang-kadang berat apa enggak? Berat apa enggak? Tapi bagi orang yang sudah menikmati sholatnya, dia tahu balasan dari sholat itu adalah ridho Allah, dapat ridhonya Allah. Kalau Allah udah ridho, jannatullah, Allah kasih surganya Allah. Enggak bermaksiat, enggak melihat yang haram, berpuasa di bulan Ramadan, ya Allah, nahan lapar dari pagi sampai maghrib, berat apa enggak? Bangun malam tahajud, berat atau tidak? Berat, Masya Allah. Teorinya gampang Ustazah, tapi kalau udah dipraktekin enakan narik selimut lagi. Saking beratnya kita melakukan sholat malam tahajud. Artinya apa? Sesuatu yang berat, yang menjadi cobaan menurut kita. Ya Allah, kok gini banget ya, harus sholat, puasa, harus nutup aurat, harus bakti sama suami, harus berbuat baik sama orang lain. Sabar saya ngejalaninnya. Sesuatu yang berat kita lakukan, itulah yang mengantarkan kita ke surganya Allah. Tapi sesuatu yang nikmat di dunia, itulah yang mengantarkan kita ke nerakanya Allah. Apa contohnya? Maksiat, zina. Enak gak zina? Enak. Coba tanya sama orang yang sudah pernah melakukannya. Oh, berkali-kali dia ulangi. Kemudian apa lagi? Mengambil hak orang lain. Enak gak? Enak. Ninggalin sholat enak gak? Enak. Melakukan hal yang Allah larang enak gak? Enak.
Nah ternyata yang enak-enak itu nganterin kita ke neraka. Makanya satu, perempuan ahli syurga itu cirinya yang pertama, yu'minuna billah, tu'minuna billah. Dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada Allah. Dia yakin dengan setiap jalan cerita takdir hidup yang dia lalui. Ini perempuan yang dirindukan oleh syurga. Perempuan berkelas syurga. Tingkatan imannya sudah rata-rata dibanding tingkatan iman para perempuan yang lain. Ibu pernah dengar nggak kisahnya Sumayyah? Halo, ada di sini yang namanya Sumayyah? Ada yang namanya Hindun? Nggak ada ya? Ada dulu as-sabiqunal awwalun dari kalangan perempuan, salah satunya adalah Sumayyah, seorang budak. Sumayyah ini wafatnya Masya Allah bikin kita merinding, bulu kuduk kita sampai naik. Bagaimana wafatnya Sumayyah? Sumayyah ini kan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan perempuan budak ya. Terus dia dengungkan Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ada dari kaum kafir Quraisy yang gak suka. Jadi Sumayyah ini budaknya. Bagaimana cara disiksanya Sumayyah kala itu? Diseret ke tengah padang pasir yang panah, mohon maaf, ditelanjangi, dibuka auratnya, dipertontonkan oleh orang-orang banyak kala itu. Kenapa? Marah majikannya, dia bilang, apakah kamu mengikuti agama Muhammad? Apakah kamu percaya dengan Tuhannya Muhammad? Allah, Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum ada apa-apanya ujian kita tahun 2023 dengan kisahnya Sumayyah. Itu Sumayyah Masya Allah, dia tetap mengatakan Allah, Allah, Muhammadur Rasulullah. Makin geram, makin kesel nih. Siapanya majikannya kaum kafir Quraisy yang lain. Akhirnya Sumayyah di tengah padang pasir ditelanjangi tadi, tidak pakai sehelai kain pun. Itu sama kaum kafir Quraisy dibelah, mohon maaf, dari ujung kemaluannya sampai ke kepalanya. Jadi pedangnya dipanasin dulu, pedang besinya dipanasin, sudah panas, dibelah dari ujung kemaluan sampai ke atas kepalanya. Dia tetap tidak berhenti mengatakan Allah Muhammadur Rasulullah. Jadi perempuan-perempuan berkelas syurga tuh mereka yang bisa melewati ujian keimanan, yang tetap menegakkan kalimatullah, yang tetap yakin kepada Rasulullah, ajarannya tetap diikuti. Banyak sekarang para muslimah, para mukminah, para perempuan-perempuan di zaman modern yang rela menggadaikan keimanannya hanya atas nama cinta. Di sini sudah nikah apa belum semua? Ada yang jomblo? Kalau ibu-ibu mah nggak usah jawab ya. Udah ada pasangannya di rumah ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan itu pasangan syurganya juga nanti. Ini yang belum nikah hati-hati. Gara-gara satu kata cinta. Jadi bertahan satu CINTA. Kalau kata anak muda tuh ya. Itu gara-gara cinta dia rela menggadaikan keimanannya. Ada yang datang melamar pakai BMW. Mau ngasih mahar 5M tapi ternyata beda agama. Diterima apa enggak ibu jadi mantu? Tapi maharnya 5M loh. Enggak diterima. Kenapa beda? Akidah agama. Ini banyak kejadian akhirnya murtad, keluar dari Islam hanya demi cinta. Kenapa? Aduh saya nggak tahan lihat calon suami saya ini ganteng banget. Saya nggak bakal dapetin yang model kayak gini lagi. Jadi nggak apa-apa saya menggadaikan akidah dan keimanan saya. Keluar dia dari Islam hanya gara-gara cinta dan sebuah pernikahan. Nanti pernikahannya kandas di tengah jalan, dia masuk Islam lagi. Nanti dia keluar Islam lagi, mempermainkan agamanya hanya atas nama cinta dan hubungan pernikahan. Makanya yang masih jomblo, ini waktu yang tepat untuk berhati-hati mencari pasangan hidup.
Kalau yang udah punya pasangan perlu disyukurin. Alhamdulillah suami saya biarpun nggak mirip sama Song Joong Ki katanya, tapi yang penting insya Allah bisa nonton sampai surga gitu ya. Ini kan anak sekarang yang dilihat apa bu? Gantengnya, li jamaliha, karena tampannya, makanya rela menggadaikan agamanya. Ada perempuan-perempuan juga yang rela menggadaikan agamanya hanya demi uang. Jadi perempuan nih hidup di dunia, pilihan dia cuma dua. Pengen jadi almar'atus solihah, sebaik-baik perempuan solihah, atau yang kedua, seburuk-buruknya fitnah dunia. Cuma dua pilihan kita. Kita nih masuk yang mana? Sebaik-baiknya wanita solihah, perhiasan dunia, sebaik-baik perhiasan dunia, apa seburuk-buruknya fitnah dunia? Cuma dua. Oh, pengen jadi fitnah dunia, gak kenal rasa malu, al-haya hilang, dengan kata tomak rakus. Jadi perempuan zaman sekarang banyak yang hilang rasa malunya gara-gara tomak rakus. Ngelihat duit rakus, ngelihat barang branded rakus, ngelihat emas berlian rakus, lihat laki-laki tampan rakus, masya Allah. Akhirnya rasa malunya hilang. Saya teringat begini, dulu di zaman Rasulullah SAW, itu Rasul duduk. Ketika Rasul duduk ngasih wejangan nasihat sama para sahabat, ya kumpul semua, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat yang lain kumpul semua. Udah dikasih wejangan, Rasul nanya sama para sahabat, siapa menurut kalian perempuan yang paling mulia, perempuan yang paling dirindukan oleh surga? Siapa? Ada yang bisa jawab atau tidak? Diam semua, para sahabat nggak ada yang bisa jawab. Siapa ya? Ada yang menjawab perempuan yang sholat 5 waktu. Rasul tetap diam. Perempuan yang puasa Ramadan, diam. Kata Rasul, ya udah kalian pulang dulu, nanti kalau udah tahu jawabannya balik lagi kasih tahu saya. Pulang, termasuk Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mantunya Rasul, suaminya Sayyidatuna Fatimah. Ketika itu kata Fatimah bilang, wahai suamiku, apa ilmu yang kau dapat tadi dari ayahandaku? Jadi istri yang solihah itu kalau suami baru pulang yang ditanya ilmu apa yang kamu dapat, kebaikan apa yang kamu bawa pulang ke rumah, bukan bang berapa duit yang abang bawa. Kan kebanyakan dari kita begitu, kalau suami baru pulang apa yang ditanya? Jumlah uang, bang gaji udah turun apa belum? Abang di ATM di rekening ada berapa bang? Atau pertanyaan-pertanyaan yang lain kayak misalkan bang bawa bingkisan enggak? Perempuan memang suka dikasih surprise, walaupun suami cuman bawa plastik isinya seblak doang, tapi seneng, betul nggak bu? Ya, begitu suami bawa tentengan, ya Allah apa nih, begitu dibuka cuman cilok 5 biji seblak, itu udah senang bener tuh, itu merasa dicintai bahwa suaminya ingat gitu ya. Nah perempuan yang salihah sebagaimana Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha itu kalau pulang Sayyidina Ali ditanya, ilmu apa yang kau dapat hari ini, kebaikan apa yang kau bawa pulang saat ini untuk keluargamu? Kata Ali bilang, wahai istriku, banyak kebaikan yang aku bawa pulang, banyak nasihat yang kudapatkan dari ayahandamu. Cuman aku lagi bingung sekarang. Bingung kenapa? Ada satu pertanyaan dari Rasulullah SAW yang kita semua gak bisa jawab. Emang Rasul nanya apa? Kata Rasul bilang, siapa perempuan yang paling mulia, yang berkelas surga? Aku gak tahu jawabannya. Kata Fatimah, aku tahu jawabannya. Sini aku bisikin. Dibisikin sama Fatimah. Setelah itu Ali balik sama Rasul dan para sahabat lainnya saat pertemuan. Kata Rasul, apakah sudah ada yang tahu jawabannya? Gak ada yang bisa jawab. Kemudian Ali mengatakan, wahai Rasulullah, aku tahu jawabannya. Apa jawabannya? Perempuan yang paling mulia adalah mereka yang tidak suka melihat laki-laki dan tidak suka dilihat oleh laki-laki. Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa. Maksudnya apa nih? Bukan kita nggak boleh melihat laki-laki gitu ya bu ya, dan bukannya laki-laki nggak boleh melihat kita. Ini maknanya dalam. Kata Rasul, engkau dapat dari mana jawabannya? Aku tahu dari putrimu, orang yang paling dekat denganmu wahai Rasul, yaitu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha.
Rasul mengatakan benar jawaban dari Fatimah radhiyallahu anha. Maknanya apa? Ada perempuan yang gak suka melihat laki-laki. Artinya kalau dia ngelihat laki-laki itu langsung nundukin pandangan, godul basur. Kan beda perempuan zaman sekarang, kalau ada laki lewat, ada cowok ganteng tuh katanya. Cowok ganteng tuh. Biarpun kita udah nikah, udah jadi ibu-ibu kan begitu ya. Asal lagi ngegosip kumpul, ganteng bener itu ya Allah katanya. Tuh mata kita gak berpindah tuh pandangannya. Makanya kata para ulama, kalau kita melihat suatu keindahan, mau cowok yang ganteng, perempuan cantik, keindahan alam semesta yang Allah ciptakan, itu jangan lupa dibarengin dengan kalimat thayyibah. Masya Allah, subhanallah. Kenapa? Biar yang dilihat nggak kena ain, kita yang ngelihat nggak jadi penyakit hati. Berapa banyak perempuan yang ketika melihat laki-laki tampan di luar sana, mereka lupa sama lakinya sendiri. Lupa udah punya anak 5. Masya Allah, sampai rumah kepikiran, ya Allah, ganteng bener tuh laki tadi. Lakinya siapa sih? Pikiran. Kenapa? Karena kita nggak langsung lanjut godul basor. Itu kata para ulama, pandangan pertama adalah nikmat, pandangan selanjutnya laknat. Maka kalau ngelihat yang ganteng, Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, langsung tundukin pandangan. Begitu. Itu ajaran dari para ulama, ya. Tapi apa? Karena sudah merasuk ke syahwat kita. Yang namanya orang mandang kan nggak sengaja, Bu. Betul nggak, Bu? Betul ya, tiba-tiba dia lewat depan kita, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Udah, astagfirullahaladzim. Makin dicari lagi jalan ke sana, astagfirullahaladzim. Nah ini kita yang tahu bagaimana memanage diri kita sendiri gitu ya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perempuan yang tidak suka melihat laki-laki, artinya dia langsung godul basur, langsung ingat sama suaminya di rumah. Ya Allah, suamiku lebih tampan dalam berbagai hatinya tampan, akhlaknya tampan, karakternya tampan, ya, sifatnya juga tampan, semuanya tampan ya Allah. Tidak ada yang melebihi suamiku di rumah. Tuh, perempuan ahli syurga. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, perempuan yang tidak suka dilihat. Maknanya apa? Ada perempuan yang ketika dia dipandang, dilihat sama laki-laki, dia mulai berubah sikap dan tingkahnya. Namanya orang ngasih pandangan itu kan wajar ya, saling mandang ya Bu ya. Tapi ada perempuan yang ketika dipandang dia makin jadi. Betul nggak? Bang, godain kita dong bang. Malah minta digoda gitu ya. Dia dengan sengaja bertabaruj melewati laki-laki yang ada di hadapannya. Ada sekumpulan laki-laki, dia lewat pakai gelang kaki kanan kiri, kincring 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 kincring. Kata laki ini akhirnya pandangannya ke situ semua. Sengaja ada cowok nih lewat, tebelin dulu lipstik deh. Nah itu perempuan-perempuan yang dengan sengaja mereka malah senang mau diliatin sama yang bukan mahramnya. Apalagi ketika diomongin, digodain, itu perempuan-perempuan yang jauh dari kata penghuni syurga. Makanya kita kalau diliatin sama laki-laki, ya namanya orang kan punya mata, wajar ya Bu ya. Cuman kita pun langsung menunduk dan malu gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada kan enggak yang makin genit, makin bertingkah dan lain sebagainya. Maka kata Nabi SAW tadi, perempuan yang solihah, yang paling mulia adalah mereka yang takut melihat laki-laki dan takut ketika dilihatin sama laki-laki. Tuh insya Allah mudah-mudahan kita bisa jadi perempuan yang demikian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi syurga itu tidak ada yang bisa melihat bagaimana keindahan sesungguhnya yang ada di dalamnya. Kata Sayyidatuna Aisyah begini, perempuan syurga itu masih kalah sama kita Bu, para bidadari-bidadari bumi. Nih yang hadir bidadari bumi semuanya. Ibu nanti kalau masuk syurga pengennya ketemu lagi nggak sama suami? Benar?
Gak mau ganti yang lain? Kalau bapak-bapak ditanya, bapak-bapak nanti di surga pengen ketemu lagi gak sama istri? Ya ustazah kalau ada yang lain boleh deh. Gantinya udah di dunia diomelin katanya, berantem mulu, nyampe surga ketemu lagi yang model begitu. Tenang pak, nanti nyampe surga istri kita tuh berubah jadi bidadari bumi yang luar biasa. Jadi kata Aisyah bilang gini, para bidadari surga itu secantik-cantiknya mereka masih kalah keutamaannya dengan para bidadari bumi. Kita sholat, mereka enggak, kata Aisyah. Kita wudhu, mereka enggak. Kita bangun malam, bidadari surga enggak. Kita ngurus suami sampai tangan kapalan, nyuci, nyetrika, megangin anak, enggak tidur semalaman begadang ngurus anak. Tuh bidadari bumi begitu, bidadari surga enggak ada yang begitu. Makanya lebih utama bidadari bumi dibandingkan bidadari surga. Kata Aisyah radhiyallahu anha, makanya ibu-ibu jangan pernah insecure kalau diceritain tentang hurum maksuratun fil khiyam, adanya bidadari surga, kita merasa insecure, ya Allah nanti kalau saya masuk surga suami saya lebih suka sama bidadari surga daripada saya ya Allah. Enggak, tenang, kita punya keutamaan yang lebih dibandingkan para bidadari surga. Makanya satu tadi perempuan yang jadi penghuni surga, satu mereka beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada Rasulullah. Yang ketiga mereka menjadi perempuan mulia yang takut melihat laki-laki dan takut dilihat oleh laki-laki. Yang keempat perempuan ahli surga adalah mereka yang punya 4 hal ini kata Rasul. Apa 4 hal ini? Ini hadis Rasul ini masyhur. Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila adkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wahai para perempuan, kalau kalian pengen masuk surga gampang, 4 hal dikerjain nih, istiqomahin. 1, sholat 5 waktu. Ustazah, saya berat sholat sunnah, duha, tahajud, tasbih, hajat dan lainnya saya berat, tapi 5 waktu insya Allah ustazah, saya nggak pernah ketinggalan bahkan di awal waktu. Nih para penghuni surga dari kaum perempuan, sholat 5 waktu. Yang kedua, wasamat syahraha, puasa di bulan suci Ramadan. Ini bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Berapa hari lagi ibu? Kurang lebih 1 bulan lagi ya. Jangan lupa sering dawamin doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Ya Allah, panjangin umur kami. Biar apa? Biar bisa ibadah 30 hari full nanti di bulan suci Ramadan. Sholat, puasa bulan Ramadan, walaupun puasa sunnah yang lain dia nggak kerjain, puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, puasa-puasa yang lain dia nggak pernah ngerjain, tapi Ramadannya dia totalitas. Ini perempuan ahli surga kata Nabi. Sholat, puasa, wa hafizat farjaha, menjaga kesuciannya, cuman dikasih sama yang mahramnya, sama suaminya. Gak boleh ada yang melihat auratnya kecuali pasangannya. Gak boleh ada yang menikmati keindahan tubuhnya kecuali suaminya. Masya Allah ya Rabb, ini zaman luar biasa. Banyak perempuan yang tadi saya bilang hilang al-haya, rasa malu, dinikmati oleh banyak orang. Bahkan banyak perempuan yang sudah menikah tidak malu lagi berzina. Jadi kalau dalam Islam zina itu ada 2, ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Zina muhson ini adalah zina yang dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah pernah menikah atau pernah melakukan hubungan suami istri dan dia sudah punya pasangan.
Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang perempuan yang belum pernah menikah dan belum punya pasangan. Mana hukumannya yang lebih berat? Yang zina muhsan. Zina ghairu muhsan, ada anak muda dia zina, hukumannya dicambuk 70 kali. Harusnya begitu dalam Islam. Kalau ada perempuan dia udah punya suami, udah punya pasangan, dia berzina, apa hukumannya? Dikubur setengah badan, dilempari batu sampai mati, dirajam. Itu hukum Islam. Tapi kalau zaman sekarang ada orang zina langsung dinikahin, dikawinin. Itu belum lama saya lihat berita, Masya Allah, ada di daerah Jombang kalau nggak salah. Jadi satu kos-kosan itu isinya ada beberapa kamar. Begitu dirazia oleh tokoh masyarakat atau polisi di daerah situ ya, itu begitu dibuka siang-siang dirazia, ternyata isinya setiap kamar itu adalah anak-anak muda yang masih pakai baju putih biru. Berarti anak apa tuh? SMP. Ya Allah ya Allah. Dan itu dengan pasangannya masing-masing. Videonya viral kemarin, ada di Facebook, di Instagram, ya, ada di TikTok dan lain sebagainya, di YouTube. Nah itu anak-anak itu ketika ketahuan bukannya nangis ketakutan, malah masih memberi perhatian satu sama lainnya. Jadi ada yang satu itu dipukul sama warga sekitarnya ya, karena geram itu bapak-bapaknya marah. Kamu siang-siang apa izin kamu sama orang tua? Bukannya pulang sekolah balik ke rumah malah melakukan ini ya. Dia nyewa kamar sama pacarnya dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Dipukul, berdarah pelipisnya. Ketika berdarah duduk, kata pacarnya nangis. Nangisnya bukan karena ketahuan mereka lagi kayak gitu, tapi nangis karena ceweknya tuh kesian, cowoknya tuh berdarah gitu. Ya Allah ya Rabb, saya nggak apa-apa kan sayang, katanya. Nggak sakit kan? Padahal sudah ke gap ketahuan begitu. Ya Allah, saya bilang ini anak SMP, belum SMA, belum yang kuliah lagi, belum banyaknya video-video viral di mana-mana sekarang perzinahan mulai merebak. Ya, makanya kata Nabi SAW, salah satu ciri sudah mendekati akhir zaman apa? Banyaknya orang berzina di pinggir jalan, di tengah jalan, dia nggak malu. Kalau di Indonesia masih pada malu. Coba kita jalan ke Eropa, Amerika. Orang udah nggak malu itu kiss, ya. Mereka berpelukan, kiss dan lain sebagainya. Ada. Di Indonesia pun ada di beberapa tempat. Waktu itu kasus anak SMA yang melakukan hubungan suami istri di pinggir jalan di gang kecil, yang rekam temennya sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya dinikahin sama orang tuanya. Masya Allah ya Rabb. Ini jadi reminder penting ibu-ibu muhasabah buat kita semua, bahwa perempuan ini mulia sebenarnya. Dan gampang masuk surganya adalah dengan memuliakan dirinya sendiri. Kita udah mulia, jangan kita turunin derajat kita. Kata Rasulullah apa? La yukrimuhunna illa karimun wala ahannahunna illa kahinun. Laki-laki yang baik adalah mereka yang memuliakan perempuan. Laki-laki yang hina adalah mereka yang menghinakan perempuan. Siapa yang menjaga perempuan berarti dia mulia. Siapa yang menghinakan perempuan berarti dia juga hina. Karena perempuan butuh untuk dimuliakan. Sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang Rasul Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dulu di zaman jahiliyah perempuan itu 1.003 harganya. Jadi kalau kita punya duit 1.000 dapat 3 perempuan. Zaman jahiliyah saking murahnya, odol aja kalah, Bu. Sekarang perempuan udah dinaikkan derajatnya, diturunkan lagi. Nih, di zaman jahiliyah ada beberapa pernikahan jahiliyah. Satu al-wiladah, yang kedua al-istibda, yang ketiga ar-rayah, yang keempat ar-rahat. Pernikahan al-wiladah adalah pernikahan yang sekarang dipakai oleh umat Islam. Walaupun sudah ada sejak zaman jahiliyah, tapi ini bagus pernikahannya, nggak diawali dengan perzinahan. Begitulah pernikahan yang dilakukan oleh Aminah dengan Abdullah. Ayah Nabi sama ibu Nabi itu al-wiladah. Dilamar, nikah, baru boleh bercampur. Ada pernikahan al-istibda,
Suaminya nyuruh bininya bercampur sama laki-laki lain. Contoh begini, ibu-ibu punya tetangga ibu nih bule, ganteng, cakep gitu ya, blasteran. Kata suaminya bilang, kamu ke rumah dia deh, coba kamu barengan sama dia bercampur. Kenapa? Nanti biar lahir anaknya yang agak gantengan dikit, katanya. Itu zaman jahiliyah. Jadi suami menyuruh istrinya sendiri untuk bercampur dengan orang lain. Ada lagi pernikahan ar-royah. Pernikahan ar-royah ini adalah perempuan yang dia naruh bendera di depan rumahnya. Dia tancepin bendera. Bendera ini sebagai lambang siapa saja laki-laki yang lewat boleh mencampurinya. Jadi bukan cuma suruh singgah, suruh minum kopi, tapi boleh mencampurinya. Ada lagi pernikahan ar-rohat. Ar-rohat itu adalah pernikahan di mana perempuan dicampuri oleh banyaknya laki-laki. Nanti kalau udah hamil, melahirkan, dicari bapaknya yang mana nih. Itulah kenapa perempuan gak boleh lebih dari satu laki-laki, para bunda sekalian. Betul gak? Karena rahimnya cuma satu. Dia bingung nentuin ayahnya siapa. Itu. Jadi kalau udah lahir anaknya dipanggil kodi, dikumpulin laki-lakinya. Misalkan yang nyampurin dia dulu 10 orang dikumpulin. Kata kodi, ini anak yang lahir bayi matanya mirip sama nomor 3. Oh enggak. Kalau kulit sama wajah lebih mirip nomor 5. Jadi dicari mana yang paling mirip. Itulah yang harus menikahkan perempuan tersebut. Alhamdulillah zaman sekarang kita gak begitu ya Bu ya. Kita nikah al-wiladah, dilamar dulu, hubungan yang baik, baru nanti sah menjadi suami istri. Alhamdulillah. Maka satu tadi, sholat, puasa, menjaga farjinya, kemaluannya, auratnya, jangan dipertontonkan kepada yang bukan mahramnya. Termasuk saya mau nanya, para bunda kalau ngangkat jemuran ke depan rumah pakai jilbab apa enggak? Pakai atau enggak? Kalau ada tukang gojek, Shopee, tukang paket, ngirim paket kita terima pakai jilbab apa enggak? Ah benar. Masa? Itulah perempuan, makanya di ruang tamunya harus ada jilbab langsungan yang kalau ada tamu tiba-tiba kita langsung pakai. Penting tuh. Jangan sampai aurat kita dinikmati sama orang yang ini cuma nganter paket. Hati-hati, kemarin saya baru baca berita begini. Ternyata para kurir-kurir paket itu mereka ada nih, ini oknum ya, bukan semuanya ya Bu ya. Ada kurir paket yang dia tuh punya grup WA. Jadi setiap mereka habis nganter paket kan difoto, betul nggak? Jadi kalau misalnya dia ngirim Shopee nih atau kirim paket apapun dengan Ibu Fatimah ya, iya Bu, difoto dulu sebentar ya buat bukti kalau pesanannya sudah sampai. Tuh ibu-ibu difoto dengan berbagai macam penampilan, betul nggak? Ada yang dia rapi pakai mukena, ada yang dia pakai jilbab panjang, ada yang dia pakai jilbab atasnya tapi dasternya sepaha, ada. Yang penting saya pakai jilbab ustazah katanya, tapi dasternya sepaha. Ini nih nggak bener juga begini nih ya. Ada yang dia pakai atasan tertutup, bawahnya ngetot dan lain sebagainya. Itu kan macam-macam penampilan ibu-ibu kalau di rumah. Difoto sama kurir. Nah sudah difoto, itu jadi koleksi mereka. Ada satu grup antar kurir yang mereka tuh, mohon maaf ya, ini penyakit juga, ini fetis juga. Ini oknum, bukan seluruhnya. Jadi di grup itu mereka masukin foto, nge-share foto, ini mangsa saya hari ini nih katanya. Wih mantep bener fotonya katanya. Penampilannya begini, yang satu ngirim lagi, saya motoin begini nih, oh dapat lagi nih, yang ini kelihatan auratnya ini dan lain sebagainya. Itu jadi grup perkumpulan mereka. Ada loh. Makanya sekali lagi ibu-ibu jangan sepele, hati-hati. Kalau nerima paket minimal pakai mukena dah, gitu ya. Kan tadi begitu, yang penting atasnya ketutup, jilbabnya, bawahnya dasternya pendek kemana-mana. Ini juga aurat kita tetap kelihatan orang yang bukan mahramnya. Ya, jadi hafizat farjaha, menjaga auratnya. Pokoknya ibu menjaga aurat itu, menutup aurat itu hukumnya apa? Hukumnya apa?
Wajib. Kalau ada suami nyuruh ibu-ibu buka aurat, perlu ditaatin apa enggak? Enggak. Boleh kita tidak patuh sama suami yang dia nyuruh kita buka aurat. Ya, jadi itu boleh. Yang keempat, salat, puasa, kemudian menjaga aurat. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, taat sama suami. Nih kunci surga yang paling utama sebenarnya. Ibu mau masuk surga dari arah manapun, belah manapun, depan, belakang, atas, bawah, belok kiri, belok kanan bisa. Sholat gampang ustazah, istiqomahnya. Puasa ya gampang. Nutup aurat insya Allah. Taat sama suami, ini ujiannya ustazah, kata ibu-ibu. Betul ya Bu ya? Jadi pernah ada ibu-ibu yang curhat sama saya, ustazah, saya pengen taat sama suami, tapi suami saya kayak dajjal ustazah. Saya bilang, ya Allah, istighfar, jangan pernah bilang suami kita kayak dajjal. Seburuk 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 kita ingat yang buruknya. Jadi ada istilah apa tuh, banyaknya kebaikan terhapus dengan satu kesalahan. Apalagi perempuan, makhluk yang mudah memaafkan, sulit melupakan. Di mana aja dia ingat, apalagi kesalahan suami. Mau tidur diungkit, mau mandi diungkit, lagi masak sambil goreng-goreng diungkit lagi, nonton TV bareng suami, ketemu sinetron Indosiar diungkit. Tuh bang, abang pernah kayak begitu tuh modelannya. Kayak kata suami-suami, ya Allah, istri saya kok kadang-kadang nonton sinetron bukannya makin bener malah makin jadi. Jadi ada perempuan, saya tuh suka lucu kalau ngelihat perempuan-perempuan yang dia nonton sinetron, dia nonton series, dia nonton film, yang kalau film itu relate, paham ibu-ibu ya? Maksudnya sesuai dengan kisah hidup dia, abis itu dia omelin lakinya. Lakinya nih gak punya salah, yang salah sinetronnya. Tapi tiba-tiba laki baru pulang kerja, sini bang, duduk dulu bang, duduk. Kenapa? Kata suami. Tadi saya nonton sinetron tuh, abang dengerin dulu, dengerin. Jangan sampai abang kayak model di sinetron. Oh, masya Allah. Jadi yang disalahin siapa bu? Lakinya. Ada kasus viral. Suami yang begini sama istri, yang kena omel siapa? Laki kita. Padahal yang kejadian orang lain, hati-hati. Nah ini taat sama suami memang berat, butuh proses. Gak semua dari kita sanggup melaksanakannya. Jadi cuman perempuan-perempuan pilihan berkelas surga yang mampu ridho, ikhlas jalanin rumah tangga. Dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih punya suami. Kesian yang pada kagak punya suami, ya Allah. Saya mah kemana-mana masih ada yang gandeng, ke WC aja digendong. Yang jomblo-jomblo kesian, gak ada yang gandeng, ya Allah. Tuh, lihat sisi baiknya. Alhamdulillah, ya Allah, masih ada yang nafkahin saya. Kesian yang belum pada nikah, masih nyari uang sendiri, kemana-mana sendiri.
Gak ada yang ditadangin buat minta nafkah. Saya mah kadang-kadang tinggal WA, papa kirim dong pak, hari ini mama pengen me time ke salon pak. Berapa? Mama butuh 5 juta. Shh, dikirim sama suaminya. Ibu gitu apa enggak? Enggak. Kesian bener ya. Tapi insya Allah jadi doa itu ya Bu ya. Nah itu kan kita lihat, jangan lihat nominal ya jumlahnya, tapi lihat tanggung jawabnya. Alhamdulillah suami saya walaupun gak ganteng-ganteng banget ustazah, tapi kalau masalah ngurus anak jadi ayah nih, saya acungin jempol, gak pernah bilang tidak dalam mengurus anak. Alhamdulillah suami saya walaupun gak gede gajinya, tapi kalau pulang ke rumah dia bantu pekerjaan istrinya. Nih begini nih, saya belum tentu dapat yang model begitu. Makanya kalau kita lagi ngadepin sifat buruk dari suami, sekali lagi banyakin istighfar, tarik napas. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, alhamdulillah. Bacain Fatihah suaminya. Al-Fatihah ya Allah. Mudah-mudahan jadi orang baik. Lagi tidur suaminya, ubun-ubunnya ditiupin. Bacain Al-Quran. Jadi jangan cuma anak yang ditiupin ubun-ubunnya Bu. Kan kita kalau anak kita tidur kita tiup ubun-ubunnya kan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Atau kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar nih. Ajaran dari para ulama. Dadanya kita pegang Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Atau kita tiup ubun-ubunnya sambil baca doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Jadi ibu-ibu kalau nganter anak sekolah, ini banyak orang tua wali murid Al-Azhar ya, banyak ya. Jadi kalau nganter anak sekolah, turun anaknya dari kendaraan motor atau mobil, salim nak, salim dulu nak. Sebelum kita lepas anak kita, pegang kepalanya, kita cium kepalanya, kita doain Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, kasih dia pemahaman agama yang baik ya Allah. Kasih dia ilmu yang bermanfaat. Tuh doa, ditiup ubun-ubunnya. Jangan cuma sama anak, suami kita sering kita gituin Bu. Mau berangkat kerja, cium tangan, abang, cium tangan dulu bang. Bentar bang, sini bang, ubun-ubunnya. Kata suaminya, bini saya kenapa nih tumben-tumben. Kita tiupin, bismillahirrahmanirrahim. Kita bacain Fatihah, kita bacain doa ya. Kenapa? Biar baik. Jadi sebenarnya ngadepin suami yang gak baik itu cukup dengan doa. Istri solihah, para penghuni surga, senjatanya cuma satu, doa. Suami kita pokoknya lagi ngeselin banget, tidur, kita doain, kita pandang wajahnya, ya Allah, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, akhlaknya baik ya Allah. Pegang dadanya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wiz alladhi anqadha zahrak. Wah, kita puji suami kita. Jangan lagi gedek kesel sama suami, kita sumpahin. Suami kita tidur, ya Allah, ya Rahman, kalau bisa jangan bangun lagi nih orang. Kalau bisa jangan bangun lagi, ya Allah, nauzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini nggak ada yang doa demikian sama pasangannya ya. Ya doain. Senjata kita itu adalah ad-doa. Ya, ad-doa silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin muslimah. Jadi bekalnya pakai doa. Suami nggak baik, doain. Anak nggak baik, doain. Rumah tangga lagi kacau, doain. Kenapa rumah tangga saya lagi kacau? Oh, sayanya yang jauh sama Allah, maka antar saya dengan manusia yang lainnya itu pasangan saya sendiri juga jauh. Jadi hubungan suami istri itu ibarat segitiga. Makin dekat mereka sama Allah nih di tengah-tengah nih, ya. Jadi ada di tengah-tengah suami istri. Maksudnya jangan dibayangin di tengah-tengahnya ya Bu ya. Maksudnya Allah ini yang menjadi pusat kebahagiaan suami dengan istri. Kalau makin naik itu segitiga, suami istri makin dekat apa enggak? Dia makin menuju Allah nih segitiga nih, makin menuju Allah dia, makin dekat, makin bagus hubungannya. Tapi kalau ada Allah nih,
yang jadi pusat kebahagiaan makin jauh makin ke bawah, mereka makin masing-masing udah nggak dekat sama Allah, hubungan mereka makin renggang satu sama lain. Makanya semakin dekat suami istri sama Allah, semakin Allah dekatkan hubungan mereka. Jadi kalau lagi kacau balau rumah tangga, kita nggak sabar, nggak ikhlas ngadepin suami, deketin diri kita sama Allah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluarga kami qurrata a'yun. Tuh doain di situ. Sepertiga malam kita insya Allah. Jadi perempuan solihah itu yang dia taat sama suaminya. Berat memang, tapi insya Allah mudah-mudahan mudah kita laksanakan. Dan kita senantiasa menjadi perempuan yang banyak dapat keutamaan. Jadi yang jadi perempuan nih bersyukur ibu-ibu sekalian. Dikit lagi ya, bersyukur. Sampai jam berapa? Jam 1. Oh. Sampai jam 11, oke. Iya, jadi kita para perempuan bersyukur banyak keutamaan yang Allah kasih. Simple saja, perempuan pengen masuk surga, sholatnya diperbaikin, puasanya ditotalin, menutup aurat, menjaga kehormatannya dengan sebaik mungkin. Yang keempat, kalau sudah punya pasangan dia taat sama suami. Kalau belum punya pasangan dia taat sama orang tua. Perempuan belum nikah, surganya orang tua. Perempuan udah nikah, surganya suami. Gampang, simple, itu kunci jawabannya. Jadi kalau belum nikah, taat sama orang tua selama orang tua tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Kalau udah nikah, taatnya sama suami selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Suami minta dilayanin, layanin. Suami minta dimasakin, masakin. Suami minta disenyumin, senyumin. Suami minta dikasih love language, physical touch. Mah papa tuh sukanya, pokoknya kalau mama di rumah tuh mama sering-sering ngerangkul papa, nyentuh papa. Jangan jadi bini yang udah nikah tuh sombong bener sama lakinya. Apalagi kalau dia sedang masa menstruasi, haid. Bu, ibu, bu, kalau lagi haid sombong nggak sama suami? Ada perempuan yang lagi haid disentuh sama suaminya, cuma nyentuh nih suaminya, megang tangannya. Shh, lagi haid. Emang kenapa? Betul nggak? Lagi haid istrinya dirangkul sama suami. Pah, mama lagi haid, pah. Papa cuma pengen ngerangkul mah. Jadi hati-hati, nggak boleh sombong. Benar, perempuan haid tuh yang nggak boleh adalah dicampuri. Tapi kalau dipandang suami, didekati suami, disentuh suami, boleh, halal. Jangan gara-gara haid, apalagi haidnya lama, 15 hari, dipegang suami aja nggak mau. Sekalinya dipegang dia berubah. Oh, Masya Allah, dimaki-maki suaminya. Mama udah bilang, mama haid, mood mama sedang tidak bagus. Papa mengganggu mood mama, mama lagi sakit pinggang, jangan deket-deket sama mama. Ini kita nggak bersyukur jadi perempuan dulu. Ibu-ibu tahu nggak? Zaman jahiliyah itu sama kayak zaman orang-orang Yahudi. Jadi kalau dalam kitab Uyunul Masail itu dijelaskan bagaimana kesiannya para perempuan haid zaman dulu. Jadi zamannya orang-orang Yahudi sama orang jahiliyah itu perempuan haid itu bagaikan najis dan kotoran yang nggak boleh dideketin sama sekali. Jadi kalau ada perempuan haid, ya, bangsa Yahudi ini kalau istrinya, pasangannya, anak perempuannya haid itu dipisahin, ditaruh di tempat yang asing, nggak boleh nyampur sama keluarga, nggak boleh makan bareng, nggak boleh sekamar bareng, nggak boleh dilihat. Kenapa? Menjijikan, kotor, najis. Tuh dipisahin. Nah wajar orang Yahudi dulu begitu, boro-boro mau nyentuh istrinya, mereka dianggap kotor. Orang jahiliyah juga. Dan orang Nasrani kebalikannya. Itu di zaman dulu Nasrani zaman dulu itu perempuan haid sebaliknya. Kalau orang Yahudi nggak boleh dicampurin, nggak boleh dideketin. Kalau orang Nasrani perempuan haid boleh dicampuri, bebas. Padahal itu jadi penyakit tuh. Saya udah pernah bahas waktu itu, saya bahas tentang bab haid ya, kitabul haid pas saya lagi kajian rutin.
Jadi dari sisi medis, Masya Allah, kenapa perempuan haid itu nggak boleh dideketin sama suami, Bu? Pertama, jadi perempuan haid itu dalam darah haidnya ada bakteri yang bisa menyebabkan penyakit kelamin ataupun penyakit rahim, baik itu kanker serviks, ya, kanker rahim, kanker payudara dan lain sebagainya. Karena bakteri yang akhirnya saya lupa tuh dia melepaskan bahasa medisnya. Jadi bertemu dengan alat kelamin pasangannya, itu jadi penyakit yang bisa membahayakan si perempuan dan si laki-laki. Kalau perempuan bisa jadi penyakit kanker, baik itu rahim dan lain sebagainya, atau penyakit kantung kemih, ya, atau bisa juga menyebabkan kemandulan. Jadi kalau ada perempuan sedang haid dicampuri, itu fatal. Bukan cuma dilarang sama agama. Jadi agama ngelarang nih ada alasannya. Secara medisnya tuh ada, kenapa nggak boleh. Bagi laki-laki yang mencampuri perempuan haid, mereka juga akan kena penyakit, salah satunya impoten. Yang kedua kemandulan, dan yang ketiga tidak berfungsinya lagi, mohon maaf, alat kelaminnya itu. Ya, jadi tidak alat kelaminnya itu tidak lagi, mohon maaf, gimana saya nyari bahasanya ya. Ya, adanya infeksi, terus tidak bisa menghasilkan sperma lagi. Jadi ada banyak orang ketika mereka lagi program hamil, ya kan? Maaf ya, ada orang lagi program hamil, ketika dicek ternyata isi hayawanatul manawi atau mani dari pasangannya itu nggak ada spermanya, ada. Pernah dengar nggak ibu-ibu? Pernah? Saya pernah dapat cerita dari kawan saya yang program hamil. Jadi begitu diperiksa ternyata kemandulannya itu bukan dari istrinya, tapi dari laki-lakinya, yang dimana mani tersebut nggak mengandung sperma sama sekali, 0 spermanya. Kan ada yang mengandung sedikit, ada yang mengandung tapi dia harus diperbaiki dan lain sebagainya. Ini tidak ada sama sekali. Jadi hati-hati, jangan sampai kita melanggar syariat Islam, karena di balik setiap perintah untuk menjauhkan hal tersebut itu ada manfaat dan alasan kenapa Islam larang. Ya, ibu-ibu sekalian ya. Jadi taat sama suami boleh selama tidak kemaksiatan. Ya, ibu-ibu sekalian ya, mudah-mudahan kita yang hadir masuk surga semua. Nanti di surga ada 4 pemimpin para perempuan di surga nih. 1, Khadijah Al-Kubra, istri Rasul. Yang kedua, Fatimah bintu Rasulullah, putrinya Rasul. Yang ketiga, Maryam bintu Imran, ya, putrinya Imran, ibunya Nabi Isa. Yang keempat adalah Asia imro'ah Fir'aun. Asia, bukan Aisyah. Asia imro'ah Fir'aun, yaitu Asia istrinya Fir'aun nih jadi 4 perempuan pemimpin kelak di surga. Mudah-mudahan kita masuk surga, ketemu sama Sayyidatuna Khadijah, ketemu sama Sayyidatuna Fatimah, ketemu sama para wanita-wanita hebat, para ummahatul mukminin. Kenapa? Karena kita punya 4 hal tadi, bahkan lebih: beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kita malu sebagai perempuan, kita sholat 5 waktu, kita puasa bulan Ramadan, menjaga kesucian kita, dan kita taat kepada suami kita. Terlebih kita punya peran sebagai seorang ibu, kita menjadi ibu yang berhasil mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang solih dan solihah. Nah, ini insya Allah perempuan-perempuan yang kelak bukan kita yang rindu sama surga, tapi surga yang bilang buru-buru kesini, masuk cepetan. Saking rindunya sama para perempuan-perempuan yang ahli surga ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya serahkan kepada moderator. Silahkan, mungkin ada sesi tanya jawab. Terima kasih Ustazah atas tausiahnya. Kami yang berkata, semoga kita semua termasuk dalam golongan. Ibu, saya minum ya. Izin ya. Dan jadi wanita tidak dengan surga. Baiklah, selanjutnya acara sesi tanya jawab. Kan pinjam. Untuk para jemaah yang bertanya silakan.
Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Fitri. Asal saya dari Ambon. Sekarang domisili di Jakarta Timur. Ustazah, saya ingin bertanya. Ini boleh bertanya dua? Boleh, silakan. Yang pertama, qadarullah, orang tua saya saat ini, bapak saya tidak bisa bekerja lagi, sehingga beliau tidak bisa memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah, dan itu sudah berlangsung beberapa tahun ini, karena memang qadarullah bapak sakit, dan Allah uji keluarga kita, khususnya anak itu. Mama itu apa ya, karena yang sering mencari nafkah, jadi bapak tuh sering di apa ya, Rendahin. mau diabaikan juga, kayak sering di apa ya, katain suaminya sudah capek, sudah apa tuh bapak sering kayak dimarah-marahin gitu. Sebagai anak kan kita hatinya kayak teriris, tapi mau apa ya, bilang ke mama juga, kita sebagai anak juga kayak satu sisi mengerti, mungkin mama capek gitu dengan anak orang harus Mencari biaya nafkah. sekolah dan yang lainnya. Jadi ya bingung harus seperti apa sebagai anak gitu. Biar mama saya juga paham sebagai istri kepada suami seperti apa, dan ke ayah saya juga saya harus seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, qadarullah juga, Allah sekarang sedang uji dengan Allah datangkan dua ikhwan. Tapi yang pertama ini qadarullah, yaitu saya sudah kenal keluarganya karena dia pernah bekerja dengan saya selama 2 tahun. Dia itu memang memiliki apa ya, istilahnya sikap yang bertanggung jawab saja. Tapi dari sisi pemahaman agama, misalnya dia memang sholat 5 waktu, tapi namanya perempuan pengen yang bacanya baik, gitu, baca Qurannya baik, pemahaman agamanya kayak Sempurna gitu. bukan sempurna juga sih, ya maksudnya lumayan gitu. Iya. Dan dia juga sudah mengutarakan itu ke orang tua. Yang kedua ini, dia baca Qurannya bagus, ya pemahaman agamanya juga bagus, dan dia punya niat yang sama juga. Tapi Tetapi kendalanya yang satu ini orang di sini, yang satunya orang di sana, orang Maluku gitu. Dan saya bingung harus memilih Yang mana? Yang mana? Yang kedua itu yang tadi yang bekerja dengan saya. Yang Ya. satunya ini yang saya masih ragu, yang pertama karena dia memiliki sifat temperamen itu. Oke. Mungkin itu saja. jadi yang pertama temperamen ya. Iya, dia itu ada sifat temperamennya gitu. Oke. Itu yang saya takutkan. Kalau yang kedua ini saya belum kenal keluarganya seperti apa. Tapi secara umum bagus. Cuman Iya. belum begitu kenal dekat dan memang apa ya? Ini belum tahu kayak satu sama lain begitu, belum. Kalau yang pertama ini kayak Sudah tahu ya? Ya. Dan kalau tolak itu kayak Gimana kayak caranya? orang tuanya juga sudah. Oke. Ya, Terima kasih sudah. baik. Saya jawab dulu ya. Tadi kumpul aja. Jawab aja ya. Langsung. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal pertama terkait orang tua. Ayahnya tidak lagi bisa mencari nafkah gara-gara sakit. Akhirnya ibundanya yang menafkahi keluarga beserta anak-anaknya. Cuman kadang kita suka melihat tingkah ibu yang mungkin ya dia capek nyari uang juga, menghidupi suaminya juga. Satu mungkin mohon dimaklumi, cuman tetap dinasehati. Ya, karena perempuan sebanyak apapun pendapatannya, setinggi apapun jabatannya, kalau nyampe ke rumah ketemu suami tetap ar-rijalu
ala nisa, pemimpinnya tuh suami. Di luar rumah boleh dia jadi pimpinan partai, pimpinan instansi gitu ya, kepala sekolah apalah, bahkan presiden. Tapi kalau nyampe rumah tetap posisinya sebagai seorang istri. Perempuan yang keluar rumah menghidupi keluarga itu bukan menafkahi, tapi lebih sedekah, membantu keluarganya, membantu suaminya. Dia bersedekah buat keluarga dan suaminya. Ya, jadi istilah menafkahi ini cuman disematkan kepada laki-laki. Karena nafkah suami kepada istri wajib, tapi istri dia nggak punya kewajiban menafkahi suami. Kenapa dia sampai bekerja keluar rumah? Ada something, alasan, suaminya sakit, uzur syar'i, nggak bisa lagi bekerja. Maka istri yang solihah dia bantu meringankan beban suaminya dengan mencari pendapatan untuk menghidupkan anak-anak dan pasangannya. Satu, suaminya harus apresiasi istrinya. Mungkin kenapa dia marah-marah selama ini, dia udah capek. Yang kedua, kurang diapresiasi. Ya, kembali lagi kita sebagai anak yang menengahi. Yang kedua, istrinya pun harus dinasehati, ibu kita. Jangan mentang-mentang ibu punya pendapatan, ayah sakit, ibu yang menghidupkan, akhirnya ibu semena-mena sama ayah, memaki-maki dan lain sebagainya. Nah, itu nggak boleh juga. Istri solihah, istri yang tadi berkarakter syurga itu, berkelas syurga, adalah mereka yang ketika dihadapi ujian oleh pasangan dan keluarganya, mereka bersabar. Jadi saya salut sama perempuan-perempuan yang suaminya sakit, kemudian dia tuh ikhlas, ridho ngurus suaminya. Itu Masya Allah tuh, Masya Allah. Saya sekarang punya mertua perempuan saya itu ngurusin mertua laki-laki saya yang sekarang lagi pengobatan, Bu, minta doanya. Mertua laki-laki saya ini kena kanker hati dan ginjal. Jadi ginjalnya satu udah diangkat, nyebar ke kanker hati. Itu udah berbulan-bulan gak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur. Dan orang sakit itu kan kembali kayak anak-anak, apalagi orang tua. Dan ini mertua saya tuh sabar. Bahkan beliau yang kadang nasihatin saya, bilang pokoknya sesalah apapun suami sama kita, maafin, ikhlasin, ridho, kata mertua saya. Karena ini salah satu kunci dasar perempuan deket sama surga nih. Kita ngurusin suami, suami lagi banyak duit, gagah, sehat, afiat, kerjaannya lancar, udah biasa. Tapi ngurusin suami yang sakit, dia nggak bisa apa-apa, nggak ada dia ngasih duit nafkah kepada kita. Ini perempuan yang luar biasa, saya rasa Masya Allah, perlu dicontoh. Ya, jadi mungkin ibunya double, ngurusin ayahnya juga, nyari nafkah juga. Terkadang perempuan ini butuh meluapkan kemarahannya. Nah, disinilah peran anak-anak harus menjadi pendengar yang baik. Ya, udah ibunya capek nyari nafkah, ngidupin anak-anaknya, ngurusin suaminya, anak-anaknya cuek sama ibunya, nggak ada yang care ngasih perhatian. Nah, ini salah juga, maka dirangkul. Bu, sini, ibu keluarin aja unek-uneknya sama kakak, apa semua kakak dengerin. Apa yang kira-kira membuat ibu lega? Karena perempuan itu sebenarnya dia akan merasa lega kalau unek-uneknya udah terkeluarkan. Makanya alasan perempuan curhat sama suami itu bukan minta solusi, Bu, bukan. Cuman pengen legaan aja. Coba ketika ibu-ibu curhat sama suami, suami ngasih solusi, lega apa enggak? Yang ada malah berantem gini ya, kata suaminya, ya udah mama tuh harusnya jangan kayak gini. Loh, kok papa malah jadi nyalain mama sih? Mama ngapain cerita sama papa? Loh, papa sebagai suami nggak bisa dengerin mama. Hambar rumah tangga akhirnya. Jadi perempuan tuh ya butuh didengar aja sebenarnya, termasuk ibu kita. Tuh ya, yang pertama. Yang kedua, masalah ada dua orang laki-laki yang datang melamar, dua ikhwan. Yang satu di kampung, yang satu di kota, tempat kita sekarang bekerja atau domisili gitu ya. Mana yang kita pilih? Paling tidak kata Rasul, lihat 4 hal. Ketampanannya, hartanya, kemudian lijamaliha, wali nasabiha juga ya, hartanya, ketampanannya, nasabnya, bagaimana keluarganya, ini keturunan siapa nih gitu. Dan yang paling utama fazfar bizatidin, lihat agamanya. Jadi tampan, kaya, kemudian apa lagi, Bu?
nasabnya bagus, silsilahnya bagus, agamanya bagus. Tapi yang paling inti adalah agama. Yang 3 lewat kalau agamanya nggak bagus. Baca Qurannya bagus ustazah, agamanya pokoknya masya Allah. Ya kenal lebih dekat lagi kalau gitu. Santai-santai aja, perempuan ini nggak buru-buru juga. Perkenalan dulu lebih dalam lagi. Saya udah kenal sama yang di kampung, tapi temperamen, sifatnya buruk, apalagi agamanya kurang. Ngapain dipertahanin yang kayak gitu? Kita kan nikah nyari ketenangan, betul nggak Bu? Kalau udah ada keburukan yang kita lihat dari sebelum menikah, mendingan di skip aja, cari yang lain lagi. Jangan sampai menyesal. Kita udah tahu ada satu hal yang nggak bisa dirubah dari sebelum nikah, tapi kita paksain. Jadi banyak perempuan-perempuan yang kalau udah nikah punya masalah, mereka baru curhat. Aduh, dengerin deh kok suami saya begini ya, kata temennya. Kan udah dibilang dari awal, jangan milih dia, jangan nikah sama dia. Ya habis gimana atuh, udah kadung cinta. Udah terlalu cinta, susah kalau masalah hati gitu ya. Maka sekali lagi jangan kedepankan hati, tapi rasionalitas. Lihat kira-kira dia maslahat atau enggak jadi pasangan kita. Istikharah lagi, mana yang paling terbaik. Ya, mana yang kita paling nyaman, mana yang agamanya paling bagus. Bukan cuma agama tapi akhlak. Ada orang beragamanya bagus Bu, laki-laki, perempuan juga, tapi secara pengamalan akhlaknya kurang. Jadi harus dilihat. Ada orang yang secara agamanya kurang pengetahuan, tapi pengamalan akhlaknya bagus. Pilih yang begini. Jadi nggak mesti orang yang agamanya paling bagus, akhlaknya juga bagus. Lihat balance nggak, seimbang nggak antara keduanya, gitu ya. Diistiqorohin lagi, dilihat lagi. Baik. Waalaikumsalam. Finansial. Support, maka ketika ayah kita meninggal aja, sebenarnya kita menjawab dari ayah yang saudara. Saya cuma menambahkan itu bagi bukti. Nah, saya ingin bertanya saja secara rupiah ya saudara, saya ingin kalau boleh mesti belajar agama. Tapi pada Allah, orang tua perempuan itu kalau ada kajian itu memang agak payah gitu saudara. Nah, siapa yang agak payah diajak kajian? Perempuan, mama. Oh, ibu. Saya kadang-kadang kalau usia saya udah dewasa, saya sudah 30. Nah, ada kepikiran untuk pasti usia udah menikah ya Ustazah. Nah, pada Allah saya juga dibesarkan dari kakek, karena orang dari pihak ayah itu memang nggak dekat gitu, dan oleh saya tuh nggak bisa menjawab, jadi dibesarkan oleh kakek. Nah itu kalau misalkan kita nyanyian Ustazah ke orang tua gitu, mohon doanya ya orang tua, doa saya juga
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ada berapa tadi? 3 ya? 2. Oke, tadi kita punya ibu yang susah diajak ngaji. Biasanya yang lebih rajin ngaji itu ibunya daripada anaknya. Betul ya Bu? Malah biasanya yang sering terjadi, ibunya rajin ta'lim, ngaji, liqo tiap hari. Anaknya tuh susah, kadang-kadang diajak nutup aurat juga susah. Pernah ada ibu-ibu yang curhat sama saya tuh, jamaah ustazah, anak saya tuh sekarang udah nikah, punya suami, tapi nggak mau sholat, nggak mau nutup aurat, tinggalnya di Amerika sama suaminya, karena suaminya kerja di sana. Saya nyesel kenapa nggak dari dulu saya tekankan agama, saya lebih fokus ke pendidikan umum daripada agama. Akhirnya sekarang kan yang dosa saya juga, ustazah. Dosa apa enggak? Saya bilang, kalau ibu terus mengingatkan maka gugur dosa ibu sebagai orang tua. Tapi kalau ibu tidak ada mengingatkan dan ibu menikmati dengan kelakuan anaknya yang seperti itu berdosa. Sama seperti anak ke orang tua. Kita punya ibu atau ayah yang udah kita ajak kebaikan, kita ajak ngaji, tapi mereka tuh nggak mau denger gitu, nggak mau ada perubahan, sulit. Sesungguhnya kita sebagai anak sudah mendapatkan pahala dari mengingatkan dan mengajak tersebut. Tapi kalau mereka tetap nggak mau nerima, ya udah gugur kewajiban kita. Yang penting ngingetin terus aja, jangan capek ngingetin gitu. Baik anak kepada orang tua atau orang tua kepada anak. Gitu ya ibu-ibu sekalian ya. Nah yang kedua, doakan ibunya, doakan. Saya bilang tadi senjata kita paling utama tuh apa? Doa. Itu sebenarnya, ya, itu doa. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua adalah tadi apa tadi? Di Liko ya, komunikasi ya. Mbaknya orang Betawi, orang Pinang. Oh Padang. Sering ngomong lu gua gitu. Oh, ya kalau itu mah bahasa pergaulan aja ya Bu ya. Nggak harus kita dilenturin kok lidah kita untuk ngomong lu gue juga enggak gitu. Saya orang Betawi asli, ayah saya orang Cipinang besar tuh ya, Jakarta Timur. Tapi saya nggak pernah ngomong lu gue, ya. Saudara saya ngomong lu gue ya nggak apa-apa, nggak ngomong lu gue juga nggak apa-apa kan gini. Masing-masing daerah punya bahasa tersendiri. Kayak kita ketemu orang Sumatera. Orang Sumatera ini udah biasa dengan bahasa kau-kauan, ya nggak? Mana kau? Katanya. Oleh kayak orang Sumatera Utara dan lain sebagainya. Bagi mereka itu adalah bahasa kawan dengan kawan. Tapi ketika orang Sumatera ngomong sama kita merasa, kok kasar banget ya. Sama orang Sunda ketemu orang Betawi. Orang Sunda ini nggak pernah ngomong lu gua, paling ngomongnya abdi mah tetiasa. Ya, aturan maneh mah kos kieu iya gitu. Beda lagi orang Jawa beda. Tapi ketika ketemu orang Betawi, lu kemana? Ya gua kagak kesini katanya dan lain sebagainya. Itu perbedaan bahasa saja. Nah itu panggilan-panggilan akrab. Kita nggak harus melenturkan lidah kok untuk mengikuti tempat yang sedang kita tempati itu. Yang penting kita berkata baik ya. Saya tidak menyakiti orang lain dengan lisan saya, cukup itu. Ya, nggak perlu ngikut-ngikut orang dan nggak perlu dibuat-buat ya Bu ya. Daripada dibuat-buat akhirnya salah dan menyakiti orang lain, lebih baik diam atau berkata yang baik. Seperti itu saja ya. Mudah-mudahan baik. Satu pertanyaan lagi. Saya satu pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang aurat seorang wanita. Aurat wanita di dalam sholat maupun di luar sholat ialah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Saya mau menanyakan, saya sendiri pun belum sempurna untuk menutup aurat bagian kaki. Apakah dosa ketika saya tidak memakai kaos kaki untuk berpergian ataupun keluar rumah? Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah aurat, ada aurat dalam sholat, ada aurat di luar sholat. Kalau aurat dalam sholat, dalam mazhab Syafi'i itu yang boleh kelihatan cuman tangan dan juga wajah, ya. Nah, tangannya di sini tuh telapak tangan sama ini boleh kelihatan sebenarnya, tapi batasannya sampai sini nutupin, gitu, ya.
Nah ini yang harus nanti nyentuh sholat nih, ini nih punggung apa, bukan punggung nih, telapak tangan. Kalau ini kan punggung tangan. Jadi kalau kita sholat, salah satu syaratnya adalah telapak tangannya tadi, ya. Nah bagaimana aurat di luar sholat? Sebisa mungkin aurat di luar sholat itu kita ngikutin sama aurat yang di dalam sholat. Walaupun mohon maaf, dalam perkara kaos kaki ini masih ikhtilaful ulama. Sebenarnya memang kalau mazhab Syafi'i kaki itu aurat, jadi harus ditutup pakai kaos kaki. Jadi sebisa mungkin kita ikhtiarkan, usahakan walaupun baru hijrah berproses, ya kan. Kadang-kadang lupa pakai kaos kaki, kadang-kadang bawa pakai kaos kaki, nggak apa-apa, setiap orang tuh berproses. Jadi kita nggak boleh menjudge juga, kita nggak boleh merasa kita paling benar juga. Pokoknya saya tuh sudah menutup aurat dengan sempurna, saya sudah pakai kaos kaki, saya sudah menutup bagian-bagian yang harus tutupi dengan sempurna, sedangkan yang lain belum menutup sempurna. Nah kita nggak boleh merasa seperti itu juga, karena setiap orang kan punya prosesnya. Dia hijrah, dia baru, kalau bahasa anak sekarang kan hijrah ya, bahasa ngetrennya. Kalau bahasa orang dulu tuh tobat sebenarnya, ya bahasanya tuh tobat gitu. Dia memperbaiki dirinya. Ketika dia memperbaiki dirinya, dia masih pakai jilbab tapi lepas tutup jilbab, proses. Udah istiqomah pakai jilbabnya tapi jilbabnya masih tipis, nerawang, jangan dihakimi, proses. Dia mulai malu dengan jilbabnya yang nerawang, dia pakai jilbabnya yang lumayan tertutup tapi belum sempurna menutup dada, proses. Oh dia sudah mulai menutup dadanya, dia sudah mulai melonggarkan pakaiannya, proses. Ya, dia masih pakai celana tapi atasannya udah nggak ngetat lagi, udah pakai jilbab, proses. Jadi gini, setiap orang tuh punya proses dan jalannya masing-masing. Yang penting kita doain dia sampai di titik proses yang terbaik, dimana dia nanti bisa secara kafah dan lebih baik lagi dalam menutup aurat. Nah sekarang Ustazah dalam permasalahan pakai kaos kaki, ini kan kalau saya bilang tadi mazhab Syafi'i itu kan harus pakai kaos kaki ya. Tapi kalau mazhab Hanafi masih ikhtilaf. Artinya mazhab Hanafi itu tidak menganggap kaki itu sebagai aurat di luar sholat. Jadi kalau menurut pemahaman mazhab Hanafi, kalau ibu-ibu pernah umroh atau haji ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, pernah nggak melihat ada orang-orang sholat tapi kakinya kemana-mana? Jadi dia mazhabnya Hanafi itu, ya kan? Nah kalau Syafi'i itu kan kaki harus tertutup. Lalu bagaimana Ustazah kalau masalah aurat masih ikhtilaful ulama? Nah kita ambil pendapat yang mana ya? Ambil pendapat yang paling maslahat lah menurut kita. Kalau kita nggak suka kaki kita kelihatan dan kaki kita menjadi fitnah bagi orang-orang di sekitar, ya tutup pakai kaos kaki, walaupun proses juga, ya. Oh saya nggak suka Ustazah pakai kaos kaki dan lain sebagainya, proses. Semua kita bisa insya Allah. Ya jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah kita merasa rendah diri, jangan pernah ya Allah kok saya tuh melanggar terus ya. Tidak, kita semua berproses, intinya gitu. Ya, saya, ibu-ibu, teman-teman semua, kita nih belum baik, tapi berusaha pengen jadi orang baik. Kita belum sempurna menutup aurat, tapi berusaha sempurna untuk menutupi aurat yang kita miliki. Ya, jadi seperti itu ya Teh ya. Nah biar nggak lupa, mungkin di tasnya dibawa kaos kakinya. Jadi kalau tips saya itu, misalkan saya di mobil tuh udah saya taruh kaos kaki 2-3 biji gitu. Ya, misalnya yang warna-warna apa sih namanya, netral, hitam, coklat apa, saya taruh di mobil. Nanti saya di tas juga saya taruh gulung tuh kaos kaki 1 gitu. Ya. Jadi insya Allah dengan pembiasaan itu akan lebih mudah nantinya, ya. Tapi kita juga jangan menjudge orang yang belum pakai kaos kaki. Sekali lagi, mereka masih berproses gitu. Bisa jadi juga yang kedua belum tahu ilmunya gitu ya. Baik. Ya, sudah. Terima kasih alhamdulillah kita sudah masuk ke penghujung acara, itu doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustazah. Ya. Baik para bunda sekalian, teman-teman solihah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak terasa udah 10:30 ya waktu kita sharing time bareng-bareng silaturahim di sini. Mari sama-sama kita angkat kedua